Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, umat-umat Tuhan, seluruh keluarga besar GBD El Shaddai Magelang. Hari ini kembali kita bertemu dalam Renungan 79. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, tema firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini adalah Hari Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-7. Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Melalui seorang yang bernama Sefanya, Tuhan menyampaikan firman-Nya. Sefanya bernubuat dan menulis untuk memperingatkan Yehuda dan Yerusalem mengenai datangnya penghukuman di hari Tuhan. Hari Tuhan adalah suatu hari di mana Tuhan menghakimi dan mendatangkan penghukuman atas manusia yang hidup di dalam dosa. Kalau kita membaca di dalam kitab Sefanya ini, kita akan menemukan hari Tuhan di mana Tuhan akan mendatangkan penghukuman yang pertama kepada penyembah-penyembah berhala. Kita membaca di pasal yang pertama ini ayat yang keempat dan kelima. Aku akan mengancungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Kedua ayat ini mencatat penghukuman Tuhan atas orang-orang yang menyembah berhala. Tuhan mendatangkan penghukumannya atas orang-orang yang mendua hati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu juga bersumpah demi dewa Milkom. Kehidupan orang-orang yang mendua hati, kehidupan orang-orang yang menyembah berhala, Tuhan bukan nomor satu dalam kehidupan mereka, maka penghukuman Tuhan datangkan atas setiap kehidupan mereka di hari Tuhan. Yang kedua, hari Tuhan akan mendatangkan penghukuman kepada orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Ayat yang ke-6 dari pasal yang pertama ini, Sefanya pasal yang pertama ayat yang ke-6, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Tuhan akan mendatangkan penghukuman kepada orang-orang yang tidak mencari Tuhan, yang tidak menanyakan petunjuknya, yang menganggap Tuhan itu tidak ada, yang tidak memerlukan, tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang ketiga, Tuhan akan mendatangkan penghukuman kepada orang-orang yang hidup penuh kekerasan dan penipuan. Ayat yang ke-9 dari pasal yang pertama, ayat yang ke-9, aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kita menemukan bahwa penghukuman Tuhan mendatangkan suatu penghukuman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tidak benar di hadapan Tuhan. Untuk orang-orang yang hidup dalam dosa, yang menduakan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan, yang tidak membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang hidup dalam kekerasan dan penipuan. Penghukuman Tuhan atas orang-orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah penghukuman yang Tuhan akan kerjakan di hari Tuhan yang hebat. Oleh sebab itu, Sefanya memberikan suatu nasihat supaya setiap orang di hari Tuhan yang semakin mendekat untuk berdiam diri. Ayat yang sudah kita baca di ayat yang ke-7 dari pasal yang pertama, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Di sini dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Berdiam diri
Kalau kita melihat berdiam diri ini dalam bahasa aslinya, salah satu artinya adalah tetap. Apa saja yang harus tetap menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat? Yang pertama, tetap dalam iman kita kepada Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Hal yang harus kita tetap jaga menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kita harus tetap dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kita tetap dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Setiap kita, orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus, hendaknya kita tetap teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, permasalahan, tekanan dalam kehidupan kita, jangan biarkan itu membuat kita undur daripada Tuhan, meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kita mau tetap dalam iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa saja yang harus tetap menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat? Yang kedua adalah tetap hidup dalam kebenaran. Selain kita menjaga iman kita di dalam Tuhan, tetap teguh, tetap kuat, tetap percaya kepada Tuhan, kita juga menjaga hidup kita tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan kita, perbuatan kita, apapun yang menjadi keputusan kita, itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan rindu mendapati setiap kehidupan kita, orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar, kita baca setiap hari, itu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi biarlah kita juga menghidupi setiap kebenaran yang kita dengar, yang kita baca setiap hari. Setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan, Tuhan mendapati setiap kehidupan kita tetap hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, apa saja yang harus tetap menjelang hari Tuhan yang sudah dekat? Yang ketiga, tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-9. Yesaya 26 ayat yang ke-9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Merindukan Tuhan. Setiap kehidupan kita, setiap hari kita merindukan untuk bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, tidak meninggalkan jam-jam ibadah kita, tidak meninggalkan jam-jam persekutuan kita dengan Tuhan, tetap dalam persekutuan kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, biarlah setiap kehidupan kita tidak meninggalkan, tidak menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, dari persekutuan kita kepada Tuhan. Tapi semakin hari kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita semakin melekat kepada Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jika kita tetap di dalam Dia, kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan, hari Tuhan itu bukan suatu hari yang pahit, tetapi menjadi suatu hari yang manis, yang penuh sukacita, karena Tuhan
mendapati setiap kehidupan kita tetap setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita mau menjadi umat-umat Tuhan yang tetap dalam iman kita kepada Tuhan, yang tetap hidup dalam kebenaran dan menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Tetap dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, tetap hidup dalam kebenaran dan tetaplah dalam persekutuan dengan Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Bila firman Tuhan hari ini yang kita dengar boleh memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami belajar Tuhan menjadi umat-umat Tuhan di hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang tetap dalam iman percaya kami kepada Engkau. Kami tetap dalam hidup kami benar di hadapan Tuhan dan kami menjaga persekutuan dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan hari ini kami berdoa bagi saudara yang menunggu keputusan final dari HRD untuk diterima dalam pekerjaan di Jakarta, supaya Tuhan membuka jalan bagi pekerjaan yang dirindukan. Berdoa juga bagi keluarga yang sedang dalam pergumulan perekonomian, supaya Tuhan membuka jalan dan memberkati setiap usaha mereka. Kesehatan supaya Tuhan memberi kesembuhan dari setiap sakit penyakit mereka. Dalam hal pendidikan juga supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kecerdasan kepada setiap kehidupan mereka, karir dan pekerjaan supaya Tuhan memberkati. Berdoa juga bagi penyelesaian pembangunan rumah-rumah yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.